Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Koneksi antar materi modul 2.2 Pembelajaran Sosial Emosional. Perkenalkan, fasilitator Ibu Justina Dwi Permatasari, pengajar praktik Ibu Aliul Khoryah, calon guru penggerak angkatan 11 Hanifah Ismi. Di video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional. Pertanyaan pemantik 1. Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan keterampilan sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Mengutip kalimat dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Bapak Nadiem Makarim, besok, dimanapun Anda berada, lakukan perubahan kecil di kelas Anda. Apapun perubahan kecil itu, jika setiap guru melakukannya secara serentak, kapal besar bernama Indonesia ini pasti akan bergerak. Nah, hal ini mengingatkan saya bahwa tidak penting seberapa besar perubahan yang kita lakukan di kelas. Yang penting adalah perubahan itu berdampak positif kepada siswa. Misalnya, dengan menerapkan pembelajaran sosial dan emosional, berarti pendidik telah berkontribusi untuk mewujudkan generasi yang selamat dan bahagia. Sebagai guru, perlu mempelajari materi tentang pembelajaran sosial emosional, kesadaran diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif, pengelolaan diri, menunjukkan empati kepada orang lain, kesadaran sosial, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, keterampilan berelasi, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Hal tersebut sesuai dengan 5 kompetensi sosial dan emosional yang dimiliki. Sebagai guru, harus menerapkan kelima kompetensi sosial dan emosional tersebut agar dapat mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid dan menciptakan karakter murid yang berbudi pekerti luhur. Pertanyaan pemantik 2. Apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Kaitan modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara dengan modul 2.2 Pembelajaran Sosial Emosional adalah pembelajaran sosial dan emosional bertujuan untuk mencapai nilai-nilai budi pekerti yang dapat melatih anak untuk memiliki kesadaran diri sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kaitan modul 1.2 Nilai dan peran guru penggerak dengan modul 2.2 Pembelajaran Sosial Emosional. Pembelajaran sosial dan emosional merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Hal ini sesuai dengan nilai guru penggerak yaitu kolaboratif, di mana dalam mewujudkan pembelajaran sosial dan emosional, maka seorang guru harus berkolaborasi dengan warga sekolah untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Kaitan modul 1.3 Visi Guru Penggerak dengan modul 2.2 Pembelajaran Sosial Emosional. Melalui pembelajaran sosial emosional dan pendekatan inquiry apresiatif Bagja, kita dapat menggali nilai-nilai positif yang ada dalam diri murid, sehingga nilai tersebut dapat kita jadikan sebagai sebuah visi yang nantinya akan menjadi sebuah kebiasaan yang baik untuk sekolah. Penerapan visi tersebut akan terwujud melalui pembelajaran sosial emosional yang kita lakukan, sehingga nantinya akan membentuk murid yang berkarakter. Kaitan modul 1.4 Budaya Positif dengan modul 2.2 Pembelajaran Sosial Emosional. Melalui pembelajaran sosial emosional, baik guru maupun murid akan mampu menyadari serta mengontrol emosi diri, sehingga akan mampu mendukung terciptanya budaya-budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah. Ketika budaya positif terwujud, maka tujuan pendidikan akan terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan. Kaitan modul 2.1 Pembelajaran Berdiferensiasi dengan modul 2.2 Pembelajaran Sosial Emosional. Untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus mampu mengenali karakter dan kebutuhan belajar murid di kelasnya, sehingga pengintegrasian PSE dalam pembelajaran serta penciptaan iklim kelas akan membantu untuk mengidentifikasi karakter dan kebutuhan belajar murid. Sehingga nantinya, pembelajaran sosial emosional ini akan mampu mendukung guru menciptakan suasana belajar yang nyaman dan pembelajaran diferensiasi dapat terlaksana dengan baik. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran sosial emosional hanya merupakan materi implisit, sehingga materi tersebut tidak perlu diajarkan kepada siswa secara langsung maupun disiapkan dalam pembelajaran. Akan tetapi, setelah mempelajari modul ini, ternyata saya paham bahwa pembelajaran sosial emosional
dapat diintegrasikan dalam pembelajaran secara eksplisit maupun diimplementasikan dalam budaya sekolah. Bahkan, pembelajaran sosial emosional juga bisa diterapkan kepada guru dan tenaga kependidikan melalui 3 cara: menjadi teladan, belajar, dan berkolaborasi. Saya juga telah mempelajari kompetensi sosial emosional menurut kerangka KESO, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Well-being dimaknai dengan kondisi nyaman, sehat, bahagia, atau adanya kesejahteraan psikologis atau kesejahteraan emosional. Kesejahteraan psikologis sangat penting karena mampu mendukung siswa agar mencapai prestasi akademik, kesehatan mental dan fisik, memiliki ketangguhan mengelola stres, serta mampu terlibat dalam perilaku sosial yang bertanggung jawab. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis, well-being, 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah: pembelajaran sosial emosional membutuhkan motivasi diri dari pendidik. Pendidik juga perlu merefleksikan dirinya bahwa dalam belajar, murid perlu siap dan membutuhkan lingkungan yang nyaman. Dengan memahami itu, maka guru akan merancang pembelajaran yang mampu membuat siswa dapat mengeluarkan ide yang baru dan orisinil untuk memecahkan permasalahan serta mampu bernalar kritis untuk melihat permasalahan yang ada. Dengan demikian, siswa akan menemukan solusi dengan tetap mempertimbangkan akhlak kepada makhluk hidup lain. Dalam mewujudkan solusinya, ia pun perlu melibatkan orang lain dengan tetap menghargai keragaman latar belakang yang dimiliki. Keterlibatan kepala sekolah, rekan guru, dan siswa. Lingkungan belajar di seluruh sekolah dan kelas mendukung pengembangan kompetensi sosial dan emosional, responsif secara budaya, dan berfokus pada upaya membangun hubungan dan komunitas. Selain itu, juga diperlukan kebijakan dan praktik pendisiplinan dengan instruksi yang jelas, restoratif, sesuai dengan perkembangan anak dan diterapkan secara adil. Dukungan orang tua dan masyarakat. Tri Pusat Pendidikan menyatakan bahwa pendidikan perlu dilakukan oleh 3 tumpuan: keluarga, sekolah, dan masyarakat. Hal ini mengandung pengertian bahwa pendidikan sosial emosional juga mutlak didukung oleh keluarga dan masyarakat. Ketiga elemen tersebut memiliki kesempatan yang reguler dan bermakna untuk membangun hubungan dan berkolaborasi dalam mendukung perkembangan sosial, emosional, dan akademik bagi murid. Berdasarkan pemaparan di atas, maka perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah adalah: bagi murid-murid, saat pendahuluan, saya bisa mengajak siswa bernyanyi, menanyakan lagu apa yang sedang viral, menanyakan siapa yang baru saja panen buah, dan hal-hal sederhana agar siswa siap belajar dan nyaman saat belajar. Di bagian inti, saya akan mengajak siswa untuk saling menghargai pendapat orang lain saat diskusi kelompok. Bagi rekan sejawat, kompetensi yang perlu dikuatkan bagi rekan pendidik adalah kesadaran diri dan manajemen diri. Selama ini, jika saya mengajak rekan guru untuk mengikuti pelatihan, maka orientasinya adalah uang atau kesibukan yang kurang penting. Saya ingin melihat bahwa rekan pendidik bisa memiliki pola pikir bertumbuh bahwa menjadi guru harus selalu belajar demi kepentingan murid. Selain itu, rekan-rekan guru juga perlu dikembangkan dalam manajemen diri. Saya masih menemukan bahwa kedisiplinan dalam mengajar, masuk kelas, dan tertib mengakhiri pembelajaran masih kurang sesuai. Bahkan kepala sekolah juga demikian. Terima kasih. Demikian video yang saya sampaikan. Jadilah guru yang tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.